أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Pada lafal wa qulna ya, qa salah satu huruf yang dia kita namakan dengan salah satu sifatnya adalah sifat huruf isti'la, yang mana pangkal lidah kita harus kita angkat sehingga terdengar suara qa-nya menebal. Wa qul. Kemudian na, pada lafal na di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, ditandai dengan huruf na yang datang setelahnya huruf alif. Maka apabila ada fathah bertemu alif atau kasrah ketemu ya, dhamma bertemu waw, itu kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian pada lafal ya Adamu, pada lafal ya ketemu dengan huruf hamzah setelahnya. Pada dasarnya penulisan Adamu itu seperti ini. Karena di sini penulisan rosem, maka dia ya, a-nya digabungkan. Ya asalnya adalah ya Adamu. Pada lafal ya Adamu, di sini ada hukum tajwid berupa mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Kita uraikan satu-satu. Mad artinya panjang, jaiz boleh, munfasil itu terpisah. Nah, biasanya ini identik dengan apabila ada huruf mad tabi'i atau bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah setelahnya, dan hamzah tersebut bukan pada satu kata, maka dia terpisah, munfasil. Lihat hamzahnya datang setelah huruf mad tapi dia di lain kata, maka inilah yang kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa harakat? Panjang untuk mad jaiz sendiri adalah 4 harakat atau 5 harakat. Maka bagaimana cara membaca kita? Kita panjangkan dahulu ya. Ya Adamu. Nah, seperti itu. Kemudian pada lafal Adamu sendiri ada hukum tajwid yang selanjutnya, yaitu mad badal. Yang terjadi apabila ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Di sini ada hamzah datang setelahnya huruf mad berupa alif. Maka itulah yang kita namakan dengan mad badal. Ini perbedaan jelas antara mad badal dengan mad wajib atau mad jaiz munfasil. Panjangnya untuk mad badal sendiri cukup 2 harakat. Sebagaimana mad tabi'i. Ya Adamu. Nah, kemudian ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Pada lafal kun anta, uskun anta, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf hamzah, maka kita hukumi dengan bacaan izhar, yaitu suara nunnya harus dibaca dengan jelas, tanwinnya atau suara nunnya. Kun anta, kun anta. Kemudian pada lafal anta ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Maka apabila ada huruf sukun, ada nun sukun bertemu dengan huruf ta setelahnya, maka di sini ditandai dengan warna biru nunnya, menandakan dia bacaan ikhfa. Bagaimana cara membaca ikhfa? Cara membacanya adalah suara nunnya disamarkan ke huruf ta, anta. Dan makhraj daripada huruf ta sendiri, makhrajnya adalah ujung lidah kita, ujung lidah menempel dengan gusi atas kita, atau perbatasan antara gusi atas dengan gigi seri atas. Maka anta, anta, uskun anta, sambil ditahan dengungannya 2 harakat. Anta wa zawjukal jannah. Kemudian pada lafal wa zawjuka ada bacaan lin pada lafal zawjuka. Kemudian pada lafal al-jannah di sini ada alif lam. Kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita tulis dan kita jelaskan suara lamnya. Kemudian pada lafal al-jannata ada nun berharakat tasydid. Ini kita hukumi dengan bacaan gunnah. Gunnah itu membunyikan suara masuk ke rongga hidung. Maka al-jannah
sambil ditahan suaranya 2 harokat. Kemudian wa kula minha ragadan haitsu. Lafal wa kula ada bacaan mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, minha nun mati bertemu dengan ha izhar halqi sebagaimana tadi kun anta. Kemudian pada lafal ha ada mad tabi'i lagi, fathah bertemu alif, ragadan. Ra tebal ya, ra tafkhim, ragadan. Kemudian ada dan di sini ada fathatain atau kita namakan dengan tanwin bertemu dengan huruf ha setelahnya. Maka ini kita juga hukumnya dengan hukum izhar halqi. Dibaca dengan jelas suara tanwinnya. Kemudian pada lafal haitsu, ha haluskan dan huruf ha ini memiliki sifat hamas. Makhrajnya dari tengah tenggorokan kita dan dia ha juga ada sifat rikhwahnya, mengalirnya suara. Ha haitsu. Ya, kemudian pelafal su dan syi'tuma. Ini sering terjadi kesalahan di dalam membacanya. Yaitu ada yang membaca hai susi tuma dengan sin diganti ha. Ini harus hati-hati. Nanti dia merubah huruf menjadi lahan. Harusnya dia su huruf sa yang pertama ujung lidah kita menempelkan dengan gigi sari atas, kemudian shin dari tengah lidah kita. Beda antara sa dan shin. Maka hai sushi, hai sushi. Coba kita latihan. Hai sushi. Nah, kita ulangi. Hai sushi. Hati-hati jangan sampai hai sushi. Jangan dua-duanya shin atau dua-duanya sin. Maaf, sin atau diganti malah dengan huruf sin. Jangan kedua-duanya huruf sa. Tapi dah hai sushi. Yang pertama sa, yang kedua shin. Kemudian syi'tuma pada lafal hamzah harus dijelaskan suara hamzahnya. Karena hamzah memiliki sifat syiddah dan jahar yang artinya tertahannya nafas dan tertahannya suara, maka dia harus dijelaskan. Syi'tuma, syi'tuma. Kemudian pada lafal ma ada lagi mad tabi'i kembali pada lafal ma. Kemudian pada lafal wala taqraba. Di sini pada lafal la ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal huruf qaf yang disukunkan ini sebagaimana huruf qalqalah yang lainnya. Maka kita hukumi dengan bacaan qalqalah yaitu harus memantul. Kesalahan membaca qalqalah yang pertama tidak mantul, wala taqraba itu tidak mantul qafnya, maka salah. Yang kedua wala taqraba menambah hamzah pada lafal huruf qafnya. Ini yang sering terjadi kesalahannya. Kemudian pada lafal ba di sini ada mad tabi'i, fathah bertemu kasra, fathah bertemu alif, ha sama mad tabi'i. Hadhihi syajarata sama di sini ada alif lam, tapi di sini alif lamnya alif lam syamsiyah yaitu alif lam yang kita tulis dan tapi kita tidak anggap lamnya sehingga dia langsung diidghamkan ke huruf shin menjadi shin yang berharakat tasydid. Fatakuna pada lafal ku dan na kedua-duanya mad tabi'i, panjangnya 2 harakat, minadh-dhalimin. Pada lafal dha, hati-hati jangan diganti dengan zo. Ini sering terjadi sekali mengganti huruf zo gitu ya. Membaca minaz-zalimin, zalim. Harusnya bukan minaz-zo tapi minadh-dho, dho, minadh-dhalimin, minadh-dhalimin. Ya, kemudian pada lafal dha dia ada mad tabi'i lagi, fathah bertemu kasrah. Kemudian pada lafal min ada mad arid lis-sukun. Mad yang terjadi disebabkan karena kita waqaf pada huruf yang dia awalnya berharakat tapi dimatikan menjadi sukun arid. Maka dinamakan mad arid disukun karena mad yang timbul disebabkan ada sukun yang timbul karena waqaf. Baik, awalnya mina karena kita waqaf, nunnya mati sebelumnya huruf mad, maka ini kita namakan mad arid disukun. Panjangnya berapa harokat? Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat dan boleh pula 6 harokat. Ya, semoga bermanfaat yang sedikit ini. Mohon bantuannya untuk like, share dan subscribe. Jangan lupa juga bagi teman-teman yang silakan ingin bergabung, nanti silakan komen. Bila sudah bergabung, nanti kita akan masukkan ke grup untuk misalkan mengambil kelas tahfiz. Semoga nanti bisa lanjut ke kelas yang dia pengambilan sanad Al-Qur'an Al-Karim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.